هازم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر إلهي كل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم في أعظم القسم يا ربي صفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي فطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمر في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والطريق إليه واضح للراصدين والدليل عليه لائح للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأبرار الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأولاده وأهل بيته وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ونخصوص ونشيه حجة الإسلام أبا حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي الطوسي الشافعي قدس الله سره ونور ضريحه وأفاض علينا من بركاته وعلومه وإلى جميع شيوخنا ومعلمنا وأساتذنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Halaman bukunya 131, kitabnya halaman 85. 85 yang kitabnya bagian atas. Kita masih di atas ya, yang ke-9 terakhir. Terakhir kita berada di ya, poin ke-9. Masih ke-9. Halaman 130 yang bahasa Indonesia yang paling bawah, 130 yang diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid terakhir kemarin.
Jadi di sini masih pembahasan tentang menjaga perut. Nah, bukan menjaga perut agar tetap bersih apa ya, tetap apa isinya maksudnya. Menjaga perut di sini isinya, bukan perutnya, isinya. Supaya tidak kepenuhan. Kalau bahasa para ulama dulu, jangan sampai perut kita itu jadi kuburan. Ini berat Pak nasihat ini. Maka orang-orang yang menjaga diri, orang-orang yang serius menjaga diri, bermujahadah, riyadhah, menjaga dirinya, itu sampai ada yang nggak mau makan daging. Oh, hanya makan daun-daun atau yang pokoknya yang nggak bernyawa, yang nggak berdarah. Mengapa mereka ada yang sampai seperti itu, nggak mau makan yang disembelih, yang berdarah? Karena besar kecilnya pengaruh pengaruh darah atau pengaruh hewan yang berdarah di dalam diri kita itu ada pengaruh. Akan berbeda kekuatan dirinya beribadah, kira-kira orang yang tidak pernah makan daging, makannya yang jauh-jauh aja, vegetarian, daripada orang yang makan daging terus. Padahal itu kan halal, nggak apa-apa. Oh, Rasulullah makan daging juga. Artinya sampai ada yang seperti itu demi menjaga stamina dirinya supaya tidak berlebihan tenaganya. Makanya di sini kita poin ke-9 ya. Kita ulang-ulang sedikit. Imam Al-Ghazali merinci efeknya orang yang makan halalnya melebihi batas. Melebihi batas yang wajar. Makan halal tapi dikit-dikit makan. Bukan dikit makan, dikit-dikit makan. Kalau Rasulullah kan dikit makan. Nah, kalau kita dikit-dikit makan. Nah, orang yang dikit-dikit makan, ya gitu. Di sini Bapak Ghazali menjelaskan banyak sekali efeknya, dampaknya. Pertama, ya kita ulang-ulang. Yang pertama, membuat hati jadi keras. Ya, yang pertama dulu. Mengeraskan hati. Jangan lupa ya. Yang ulang-ulang sedikit. Mengeraskan hati. Ini yang halal ya. Kalau yang haram udah jelas. Dilarang oleh Allah. Kalau yang halal tapi kepenuhan mengeraskan hati. Yang kedua, menambah gejolak untuk berbuat buruk. Di tenaga keinginan berbuat buruk itu lebih tinggi daripada orang yang tidak kenyang. Yang ketiga, mengurangi kecerdasan. Nah, nggak bisa berpikir orang kenyang. Yang keempat, kurang ibadah. Ya ini udah pasti. Kurang ibadah. Males. Bawaannya males. Yang kelima, kalaupun ibadah, nggak manis ibadahnya. Nggak khusyuk. Kira-kira. Nggak nikmat. Walaupun dia ibadah, nggak akan nikmat. Orang yang tarawih kekenyangan tuh nggak nikmat tarawihnya pasti. Yang keenam, berpotensi jatuh pada yang syubhat dan haram. Jadi kalau halal itu nggak tahu batas, Pak, itu lama-lama akan jatuh kepada yang syubhat dan jatuh kepada yang haram. Karena yang halalnya udah habis. Yang halalnya udah habis. Coba kalau kita makan nih satu piring atau nasi kotak, udah habis, masih mau. Oh itu mikir tuh, nyari di mana. Nah, nyarinya itu pasti nggak jelas, udah halal apa. Nah lama-lama jatuh pada yang haram. Yang ke-7, membuat kita jadi sibuk.
membuat badan kita itu jadi sibuk. Karena mulai nyari makan, nyari restoran kayak seperti yang kita bahas kemarin. Yang hari restorannya sampai sholatnya telat. Demi makan itu, demi makan. Jadi bikin bikin kerjaan, bikin waktu, menguras banyak waktu. Orang kebanyakan makan itu menguras banyak waktu. Yang kedelapan, mempersulit sakaratul maut. Orang yang kenyang terus, jarang puasa itu akan membuat sakaratul mautnya uh, rada-rada sulit ya, seperti yang dijelaskan oleh riwayat yang kita baca kemarin. Yang kesembilan, nah ini yang terakhir kemarin kita bahas. Yang kesembilan, nukson sawabi fil ukhra. Pahala di akhirat tuh jadi berkurang. Penjelasannya adalah karena sudah banyak kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini. Jadi kalau Bapak di kehidupannya di dunia ini nikmat terus, itu nanti di akhirat itu jadi kurang kenikmatannya. Karena dinikmatin terus. Makanya jangan sampai habis jatahnya. Disimpan-simpan untuk kenikmatan. Bangun rumah di sini jangan terlalu mewah. Nanti terlalu nikmat. Nanti itu ada riwayatnya yang dijelaskan kemarin. Seperti yang terakhir itu yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid suatu ketika menjamu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Khattab mau makan, beliau terhenti. Terus kata Khalid bin Walid, wahai Sayyidina Umar, kenapa enggak mau makan? Kata Sayyidina Umar, hadza lana famalil fuqara'il muhajirin. Ini makanan untuk kita. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang orang-orang miskin, para pejuang dulu, yang muhajirin. Waduh, mereka nggak pernah makan senikmat ini. Saya nggak mau makan karena saudara-saudara saya dulu, para pejuang-pejuang, nggak sempat menikmati ini. Nah, kalau ini pemikiran Sayyidina Umar. Kalau kita kan nggak pernah mikir orang tua kita itu kalau bang makan, makan aja. Nggak pernah kita mikir, pejuang kita dulu nggak pernah makan kayak gini. Nggak pernah kita. Terus kata Sayyidina Khalid, oh nggak apa-apa. Soalnya mereka udah menikmatin surga di sana. Di sana udah surga kita. Nah kata Sayyidina Umar, oh kalau begitu betapa betapa tertinggalnya kita. Mereka dapat surga, kita dapat ginian doang. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau mereka surga, kita dapat ginian berarti kita kalah. Artinya jangan sampai apa yang kita nikmatin di sini itu terlalu nikmat buat kita dan nanti mengurangi yang di sana, yang di akhirat. Tentu bagi orang yang amalannya terbatas, kalau amalan baiknya banyak ya tetap aja dapat banyak di sana. Nah, ini yang kedua, riwayat yang kedua yang akan kita bahas. Waruwiya anna Umar. Nah, karena ini di tengah-tengah, di kitabnya itu di bagian paragraf tengah-tengah. Waruwiya anna Umar radhiyallahu anhu atasya yauman fada'a bima'in. Udah ketemu ya? Belum. Awal paragrafnya yang ini Pak, yang tadi kita baca. Walaqad ruwiya anna Khalid. Udah ya? Nah, itu terus sampai baris keempat. Satu, dua, tiga, empat. Baris keempat di tengah-tengah. Agak-agak ke ujung. Baris keempat dari walaqad ruwiya anna Khalid. Baris keempat agak ke ujung ada waruwiya anna Umar radhiyallahu anhu. Udah ya? Nah, kita mulai di situ Pak. Karena Khalid bin Walid tadi udah kita baca kemarin. Kalau di buku terjemahan adanya di 131 paragraf pertama itu. Diriwayatkan pula pada suatu hari Umar bin Khattab. Nah itu. Nah, mari kita baca sedikit penjelasan tentang ini. Tentang sedikit pahala di akhirat orang yang kekenyangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna Umar radhiyallahu anhu atisya yauman.
Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu hari kehausan. Atisha itu ya haus. Fada'a bima'in. Beliau minta diambilkan air minum. Fa'atahu rajulun. Maka ada seseorang yang mengambilkan air minum untuk Sayyidina Umar. Diambilin minum lah. Oh khalifah kan. Diambilin minum. Idawatan. Idawatan itu ya kayak gelas lah mungkin ya. Satu tempat. Tempat minum ya. Diambilin minum. Fiha ma'un. Yang di dalamnya ada air. Diambilkan gelas. Di dalamnya ada air. Nubida fihi samarat. Tapi air itu dikasih buah, dimasukin buah kurma ya. Jadi dulu kan nggak ada gula, Pak. Tua mungkin gulanya nggak kayak gula sekarang. Nah, cara supaya air itu agak manis, dimasukin kurma. Ya, dimasukin buah kurma yang matang gitu. Supaya airnya manis. Falamma qarra biha Umaru min fihi. Ketika Umar mendekatkan gelas itu ke mulutnya, ketika mau diminum, wajadal ma'a baridan halwan. Beliau merasakan air itu atau mencium air itu ternyata airnya dingin dan manis. Airnya dingin dan manis. Fa'amsaka, maka tiba-tiba beliau terhenti dan tidak mau minum, menolak. Mungkin meletakkan kembali. Wa qala awwah. Waduh. Jadi ternyata awwah itu dari bahasa Arab. Awwah. Kita kan sering pakai istilah awwah. Bahasa Arab kan. Awwah. Awwah itu waduh. Loh, kenapa? Awwah artinya dia benci. Jadi ketika beliau mau minum, ternyata airnya dingin dan manis. Awwah, enggak mau, ditolak. Faqala rajul, lalu orang yang ngambilin air tadi berkata, "Wallahi ma alautuhu halawatan ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, saya enggak alautahu. Itu artinya aku tidak mengurangi manisnya. Artinya wahai Amirul Mukminin, itu airnya manis loh. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak mengurangi manisnya. Itu sudah manis banget. Artinya air itu enak. Udah saya kasih manis. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Dzalika alladzi mana'ani minhu." Justru saya mau nolak itu karena manis. Jadi rupanya ada miskomunikasi. Yang ngambilin air dikiranya Sayyidina Umar kepengen manis, makanya dimasukin kurma supaya manis. Rupanya Sayyidina Umar justru nggak mau yang manis. Jadi kata beliau tadi kalladzi mana'ani. Justru manisnya itu yang membuat saya nolak gitu. Itu yang membuat saya nggak mau karena manis. Harusnya kalau kita kan senang ya dikasih mah. Jadi rupanya Sayyidina Umar itu hidupnya kepengen meniru Rasulullah. Sederhana, nggak mau berlebihan. Sampai air minum yang dikasih manis, yang dikasih gula kalau kita, dulu dikasih buah, itu pun dianggap berlebihan oleh beliau. Akhirnya menolak, nggak mau minum air yang dikasih manis, yang kurma. Pengennya yang sederhana. Karena dikasih manis itu udah dianggapnya menikmati dunia. Tana'um tadi. Kan kemarin kita sudah bahas, hidup di dunia ini di kitab Bidayah ya, Bidayah kalau nggak salah. Jadi orang yang menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah itu, orang yang menikmati dunia mengambil sekadarnya untuk dipakai ibadah, persiapan akhirat itu. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah itu maksudnya mengambil apapun di dunia ini untuk kita pakai untuk ibadah persiapan akhirat gitu. Itu maksudnya, dunia adalah tempat cocok tanamnya akhirat. Berarti kita mengambil sekedarnya, secukupnya untuk kita pakai ibadah persiapan akhirat. Walaisat tana'um, bukan menikmati. Kalau menikmati coba, ibu bapak menikmati dunia ini makan enak, itu untuk akhirat apa untuk dunia? Menikmati ya loh, menikmati.
Coba, itu dunia, Pak. Menikmati itu dunia. Nggak ada menikmati untuk akhirat. Akhirat ya kalau pakai ibadah, kenyang, kuat. Kalau kita makan supaya kuat, nah itu untuk ibadah, untuk akhirat itu. Tapi kalau untuk nikmat-nikmat, makanya kalau untuk hidup, kalau tasawuf juga. Kalau saya nikmat yang penting bisa kenyang, bisa sehat. Jadi usahakan bayang kita nyari makan itu makan yang sehat saja. Nggak usah mahal, enak. Enak itu malah kadang-kadang nggak sehat, Pak. Maaf. Makanan yang terlalu enak itu malah kadang-kadang nggak sehat, kadang-kadang. Yang kita butuhkan itu yang sehat untuk ibadah. Nah, ini Sayyidina Umar mau minum, ternyata dikasih manisan, dikasih buah, manis, nolak. Justru kata yang ngambilin, udah manis Tuhan gitu, udah dikasih manis. Justru itu yang saya nggak mau, kata Sayyidina Umar. Saya nggak mau. Waihak, celaka kamu, kata Sayyidina Umar. Wah, ngawur kamu. Waihak itu ya, artinya sih celaka sebenarnya. Kamu celaka, artinya kamu salah kamu. Laulal akhirah la syaraknakum fi aisyikum. Ini bahasa Sayyidina Umar. Laulal akhirah. Seandainya bukan untuk akhirat, seandainya bukan karena akhirat, kata beliau, la syaraknakum fi aisyikum. Aku akan ikut kalian menikmati hidup kalian. Jadi kata Sayyidina Umar, kalian celaka ini, suka suka minuman yang manis-manis kalian. Celaka. Saya nggak mau. Karena saya kepengen akhirat. Seandainya bukan karena akhirat, saya juga ikut-ikutan dengan kalian minumnya yang manis. Tapi saya nggak mau karena aku mencari akhirat. Seakan-akan begitu bahasa. Laulal akhirah la syaraknakum fi aisyikum. Kalau bukan karena akhirat, aku akan ikut-ikut sama dengan kalian menikmati hidup kalian di dunia. Rupanya Sayyidina Umar menganggap orang yang minumnya manis itu menikmati dunia. Tapi kita kan masih beda kelas lah sama Sayyidina Umar. Jadi kalau minum teh pagi-pagi manis ya nggak apa-apa. Nggak apa cucu ya. Jadi jangan berdasarkan hadis ini ntar tehnya nggak manis. Wah itu. Nanti pada nggak minum. Tapi kalau Sayyidina Umar nggak mau, Pak. Coba sampai gitu itu ditolak. Tadi dikasih makannya di apa ya? Dijamu dengan ya namanya khalifah dijamu ya. Oh, Pak Lurah aja kalau kita undang dijamu. Masa khalifah datang ke rumah kita ya pasti jamu. Beliau tuh sampai ngapain makan enak kayak gini. Saudara-saudara kita yang nggak pernah menikmati seenak. Itu sisi kesufian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sufi, Pak. Sangat sangat waro, sangat zuhud beliau. Nah, tapi ya setidaknya kita tahulah, kita tahu bahwa ada tokoh-tokoh dari Rasulullah dan para sahabatnya yang membatasi diri dari at-tana'um, dari menikmati dunia. Ya kita tentu sesuai kemampuan, sesuai kesadaran kita. Selama kalau kita kan masih ya selama halal ini tuh. Kalau bapak-bapak kita kan yang penting halal, ngopi semanis-manisnya. Tapi ya hati-hati ya, menikmati dunia itu mengurangi kenikmatan nanti di akhirat. Ya, kita teruskan. Wal asyiratu. Sekarang yang ke-10. Bahaya kenyang atau menikmati kenyang atau minum. Yang ke-10. Ada 9. Yang ke-10. Al-habsu wal hisabu. Wal laumu wat ta'yiru fi tarkil adabi fi akhdhil fuduli wa talabis syahawati. Al-habsu, bahaya berikutnya adalah al-habsu. Al-habsu itu penangguhan. Jadi kita ditangguhkan nanti di hari akhirat. Orang yang banyak menikmati dunia ini akan mengalami penangguhan. Di stop dulu, nggak langsung masuk surga. Wal hisabu dan hisab.
Jadi ditangguhkan dan pemeriksaan. Penangguhan dan pemeriksaan di akhirat. Ya tentulah, apapun yang kita nikmati kan harus dipertanggungjawabkan, Pak. Jadi makin banyak menikmati di dunia ini, ya makin banyak yang dipertanggungjawabkan di sana. Gitu. Jadi apapun yang kita nikmati di dunia ini, pasti akan dipertanggungjawabkan di sana. Satu-satu. Jadi makin banyak kenikmatan, ya makin banyak pertanggungjawaban. Wallaumu wat ta'yiru fi tarkil adabi fi akhdil fuduli wa talabis syahwat. Dan kita akan mengalami walau itu bisa bermakna celaan, aib, ya merasa malu kita itu. Wat ta'yir dan merasa hina. Jadi kita akan kayak gini Pak, sekarang di dunia itu kalau ada orang ditangkap KPK misalnya, malu nggak? Malu nggak Pak orang ditangkap KPK itu? Malu kan? Kenapa malu? Kan belum tentu bersalah. Karena udah, wah, nggak mau diperiksa, oh berarti ada masalah. Berarti dia menikmati harta negara dia itu. Nah, kan? Nah sama, kita nanti kalau mau diperiksa di sana, apalagi wah, pertanggungjawabannya banyak, wah itu udah tersiksa duluan karena malu kan akan mempertanggungjawabkan banyak. Ya sama ya di sini. Ketika ada orang mau diperiksa sama polisi, malu. Wah, kita Pak kalau dipanggil polisi mikir-mikir kan ngapain sih? Padahal itu kan mau ditanya doang. Tapi itu udah ada indikasi. Berarti ada sesuatu. Kita dipanggilkan pasti ada sesuatu. Nah, sama orang di akhirat yang mau dihisap panjang hisapnya itu pasti ada sesuatu. Enggak langsung masuk surga, hisapnya banyak. Maka itu walau muat ta'yir, dia merasa hina, merasa tercela, merasa aib lah. Fitarkil adabi, karena meninggalkan adab, fi akhlil fuduli, dalam mengambil harta yang berlebihan semenjak hidupnya, wa talabis syahawati, dan mencari kenikmatan. Sisi aibnya adalah karena dia meninggalkan adab. Adab itu kan orang yang makan sewajarnya, orang yang makan sebutuhnya, secukupnya, itu orang beradab. Sementara orang yang makannya berlebihan itu kan meninggalkan adab. Jadi dianggapnya menurut kitab ini, orang yang makan di dunia ini melampaui batas, nggak secukupnya, lebih dari secukupnya, itu meninggalkan adab. Nah, tarku adabi fi akhdil fudul, yaitu meninggalkan adab, mengambil berlebihan. Wa talabis syahwat, dan mengikuti syahwat, mencari syahwat dunia. Nah, itu kan bagian dari adab. Dianggapnya orang yang di sana ketahuan, wah berarti dulu di dunia dia berlebihan makannya, berlebihan mengumpul-ngumpul harta kemewahannya dia. Kan malu kan? Karena kita di sana ketahuan. Nah, ini penjelasannya ini. Fa inna dunya, ini bahasa yang sangat prinsip sekali, Pak. Ini sangat khas tasawufnya di sini. Fa inna dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Oh, dahsyat kalimat Imam Ghazali, dahsyat di sini. Fa inna dunya, dunia itu halaluha hisab, haramuha iqab. Halalnya hisab, haramnya siksa. Harta kan dua kan? Halal, haram. Ini dua-duanya ada konsekuensinya. Yang halal hisab, yang haram siksa. Jadi jangan dikira kalau hartanya kaya tapi halal aman. Oh, kata siapa? Halal hisab. Kecuali kalau bapak nggak apa-apa hisab. Ah, ya udah nggak apa-apa silakan. Tapi ya hisab tuh mengerikan juga Pak. Oh hisab di sini aja, periksa polisi aja gemeteran kan. Padahal kita jalan. Apalagi di sana. Wah, jadi hisab sendiri itu sudah bagian dari siksa. Benar. Tapi ya tentu beda dengan yang ikob.
qabdah, neraka. Kalau haram dan neraka. Kalau halal itu ya hanya siksa saja, siksa berupa hisab. Tapi itu sudah beban. Jadi dua-duanya ada konsekuensinya. Ya tentu kalau halal sedikit lebih ringan. Halal sedikit. Kalau halal banyak, itu agak-agak masalah itu. Lama nanti pemeriksaan. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Orang miskin, orang kaya, Pak. Yang sama-sama soleh. Jadi, orang kaya yang soleh dan orang miskin yang soleh. Diriwayatkan itu disebutkan orang miskin sudah 40 tahun duluan di surga, orang kaya belum. 40 tahun akhirat, Pak. Karena diperiksa dulu. Dan nggak gampang pemeriksaan. Satu-satu. Apalagi yang jabatannya habis satu naik itu. Ya sekedar jadi renungan saja. Supaya kita waspada. Ya, supaya kita waspada. Kalaupun kita dititipin harta atau jabatan, minimal kita sadar. Ini berat, pertanggungjawabannya. Jadi kita siap. Bukan berarti Bapak jangan ada yang jadi pemimpin, jangan ada yang jadi kaya. Enggak. Minimal kita tahu, kita sadar. Itu yang penting. Nanti, karena kalau nggak sadar Pak itu bahaya. Ya Bapak kaya, nggak sadar akan diperiksa kekayaan. Oh itu bahaya. Bisa lupa diri, malah menjadikan kekayaannya melupakan Allah atau bisa melanggar aturan Allah. Tapi kalau sadar itu beda Pak. Orang yang sadar dengan yang enggak. Sama pejabat kan akan ada pertanggungjawaban dunianya. Di akhir jabatannya kan harus mempertanggungjawabkan. Nah kalau itu disadari kan pejabatnya jadi hati-hati. Nah sama. Jadi minimal kita sama. Jadi fa inna dunya halaluha hisabun wa haramuha iqamun. Nah satu lagi. Wa zinatuha ila tabab. Dan perhiasannya kegemerlapannya kira-kira. Berlebihannya berzina yang menghiasi berlebihan ila tabab. Itu membawa kepada kehinaan. Tabab itu membawa kepada kejatuhan, kehancuran. Halalnya hisab, haramnya siksa, perhiasan yang berlebihan itu kehinaan. Fahadihi jumlatul asyrati. Inilah jumlahnya 10. Inilah 10 poin yang menjelaskan tentang sisi buruknya atau efeknya atau konsekuensinya orang yang makan berlebihan. Orang yang ngumpulin harta berlebihan. Wa fi ihdaha kifayatun liman nadhara li nafsi. Salah satunya saja, satu saja Pak, itu kifayatun liman nadhara li nafsi. Itu sudah cukup. Andai kata bahaya makan kenyang satu aja di antara 10 ini, itu sudah cukup bagi orang yang nadhara li nafsi, orang yang mengetahui hakikat dirinya, orang yang merenungi dirinya. Satu saja, satu poin saja itu sudah cukup bagi orang yang merenungi dirinya. Yang ingin menjaga dirinya satu saja, seandainya 10 ini satu saja, orang sudah menghindari kenyang karena menjaga dirinya. Apalagi 10. Fa'alaika ayyuhal mujtahid bil ihtiyatil balighi fil quti. Maka hendaklah engkau wahai al-mujtahid, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin selamat kira-kira. Maka wahai orang yang ingin selamat di akhirat, hendaklah kamu bil ihtiyat al-balighi. Hendaklah kamu sangat hati-hati. Al-baligh itu kan baligh, berlebihan, puncak. Hati-hati yang puncak. Hendaklah engkau berada pada hati-hati yang sangat puncak. Artinya sangat hati-hati sekali. Filkut di dalam mengkonsumsi.
dalam menikmati makan minum. Hendaklah kamu hati-hati sekali dalam perkara makan minum. Hati-hati sekali. Kalau ingin selamat, kata beliau. Kenapa? Kaila taqa fi haramin au syubhatin. Supaya kamu jangan sampai terjatuh pada yang haram atau yang syubhat. Jangan sampai. Jangan sampai jatuh pada yang haram atau syubhat. Makanya caranya yang halal pun dibatasi. Kalau ada jembatan, terus misalnya nggak ada pagernya, padahal sungainya dalam, jembatan nggak ada pagernya. Itu kan kita jalannya hati-hati. Kalau perlu jalan kamu di tengah, jangan sampai ke pinggir. Karena kalau sekali ke pinggir itu rawan. Kepeleset jatuh. Padahal kan di pinggir jatuh nggak di pinggir? Nggak jatuh. Di pinggir kan nggak jatuh. Jatuh ya kalau nyemplung. Kalau di pinggir kan, tapi kan bahaya, rawan. Jadi makan halal berlebihan itu rawan. Kayak jalan, nggak jatuh memang nggak jatuh ke yang haram nggak jatuh, tapi kan rawan. Jadi jalan tapi di pinggir, walaupun nggak jatuh, belum tentu jatuh kan, di pinggir kan belum tentu jatuh, tapi rawan. Maka cari jalan aman. Jalan amannya ya di tengah, di tengah, jangan ke pinggir. Ya, sama di sini. Kata beliau, supaya tidak jatuh pada yang haram atau yang syubhat. Yang halal pun hati-hati sekali. Fayalzamukal azab. Karena sekali kamu jatuh pada yang haram atau yang syubhat, maka siksa telah menanti. Harus kena siksa, tidak boleh tidak. Ada hadis Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, hanya neraka yang bisa membersihkannya. Hanya bisa dicuci dengan api neraka. Atau fannaru aulabi, neraka lebih berhak untuknya. Enggak main-main, Pak. Masya Allah. Karena kita itu makan tuh terlalu terlalu otomatis itu. Dikit-dikit makan. Jarang kita makan mikir. Setiap ada makan aja. Ada makanan dimakan. Padahal kalaupun halal, kita kan harus mikir apa manfaat. Menambah ibadah atau enggak. Jangan kalau enggak menambah, kita udah kenyang nih. Kita makan kan enggak menambah tenaga. Tujuannya apa? Kita sudah kenyang. Terus makan. Tujuannya apa? Menikmati aja. Nambah tenaga kan udah ada. Tenaga kan masih kuat. Malah bikin lemah malah. Terlalu kenyang kan malah menambah kelemahan. Jadi kita suka makannya itu enggak ada tujuannya, enggak, bukan untuk akhirat, menikmati. Nah, menikmatinya itu bagian dari dunia. Ya Allah, kok gini amat ya? Ya enggak apa-apa. Ya, nanti jamaah jannatin jadi sufi semua. Nanti sampai di rumah itu takaran makan berasnya itu setengahnya ya. Biasanya masaknya 1,5 liter, udah cukup 2 hari. Ya makan dikit ya kenyang dah. Yang biasanya ada ayam, ada cumi, ada ikan, ada sayur bayam, ada kangkung, ada asem. Sekarang ya cukup satu aja. Cukup. Yang tempe, tahu, sambal dah. Tapi jangan sampai kekurangan gizi nanti orang. Jadi tetap sehat, sehat. Yang dilarang itu bukan makannya, sehatnya bukan. Yang dilarang itu menikmatinya, menikmatinya yang tujuan kita makan hanya ingin menikmati saja, bersenang-senang saja. Tapi kalau tujuan kita makan yang bergizi supaya sehat, itu malah bagus. Karena badan kita ini, tubuh kita ini tanggung jawab kita. Bapak kalau punya makanan sehat, sengaja makan yang nggak sehat,
itu Bapak malah berdosa. Zolim terhadap diri sendiri. Jadi diri kita ini jangan juga dizolimi. Waktunya makan, lupa makan. Nah, itu zolim terhadap diri. Akhirnya sakit, masuk rumah sakit, nggak sholat jamaah lagi kan. Jadi jangan ya pertengahan lah ya, proporsional memahaminya. Diri kita ini tanggung jawab. Tapi kalau makan sampai kekenyangan itu zolim juga karena menyiksa diri, menyiksa pencernaan. Ya, fahadi, saya ulangi, fahadihi jumlah inilah yang 10 itu kata beliau. Jangan sampai satu saja sudah cukup ya untuk menjaga diri bagi orang yang merenungi dirinya. Maka hendaklah kamu berada di puncak kehati-hatian dalam hal mengkonsumsi makan minum. Jangan sampai terjatuh pada yang haram atau syubhat karena itu akan membuat kamu pasti akan merasakan sisa. Summa bil iktisari minal halal. Summa bil iktis. Lalu mencukupkan diri dengan yang halal. Yang halal pun dibatasi secukupnya. Ala ma yakunu uddatan ala ibadatillah. Secukupnya itu hanya untuk bekal ibadah. Jadi makan yang halal secukupnya untuk bekal ibadah. Kuat untuk ibadah. Dari sisi pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan. Ya yang kita bisa pakai ibadah tok. Fala taqau fi syarrin. Jangan sampai kamu jatuh pada keburukan. Malah berbuat buruk kan. Kekenyangan, kelebihan tenaga, malah nonjok orang. Marah-marah terus karena kekenyangan. Fatabqa fil habsi wal hisab. Karena kalau jatuh dalam keburukan, dalam dosa, maka kamu akan fatabqa, maka engkau akan merasakan. Tabqa itu artinya tersisa pada siksa dan hisab. Artinya engkau akan merasakan nanti di akhirat berupa penangguhan wal hisab dan perhitungan, pertanggungjawaban. Wallahu subhanahu waliyut taufiq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi, menyayangi, dan memberi taufik. Ya, udah. Ini penjelasan yang 10 poin. Jadi poin terakhir adalah hisab dan penangguhan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, kita cukupkan dulu. Karena berikutnya ini udah tema masalah lain. Silakan disimpulkan Pak Sigit, dengan fiknya ya. Terjemahannya dibaca sekali. Pagi nggak ada pagi. Apa sih gitu. Ya dari halaman 131 ya. Yang diriwayatkan pula ya. Dan paragraf pertama di atas. Diriwayatkan pula. Halaman 131 paragraf pertama diriwayatkan pula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan pula pada suatu hari Umar bin Khattab merasa haus. Kemudian beliau minta minum. Seseorang menyodorkan kepada beliau sebuah tempat minum berisi minuman yang di dalamnya terdapat rendaman kurma. Ketika Umar mendekatkan minuman itu ke mulutnya, beliau merasa air itu dingin lagi manis. Lalu Umar menahannya, serasa mendesah. Sementara orang yang memberikan minuman berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, minuman itu telah kubuat semanis-manisnya." Umar berkata, "Justru karena manisnya itu yang mencegahku dari meminumnya. Celaka Anda
seandainya tidak ada akhirat, tentu aku ikut-ikutan bersama Anda menikmati kesenangan hidup di dunia. Ya, itu nasihat Sayyidina Umar tadi. Jadi beliau menolak minum karena minumnya manis. Ada manisan kurmanya. Ya, kata beliau, ya seandainya bukan karena akhirat, ya aku akan minum sama dengan kalian minum yang manis-manis. Tapi karena demi akhirat, aku meninggalkan. Nah, kira-kira. Ya, terus ke-10. Ke-10, kebanyakan makan menyebabkan tertahan dan bertambah berat hisapnya dicela dan dimaki-maki karena mengabaikan tata krama dalam hal mengkonsumsi secara berlebihan dan mencari-cari apa yang menjadi hawa nafsu. Ya, jadi orang yang makan berlebihan dianggap tidak menaati tata krama dalam mengkonsumsi. Coba makan, Pak. Kalau orang tua dengan anak kecil makan bedanya. Kalau anak-anak kan makan, Pak, pakai tata radu makan aja semua. Kalau orang tua kan ya sedang santai ya gitu. Nah, orang yang makan kekenyangan meninggalkan tata krama itu sehingga dia malu nanti di akhirat. Dan juga karena hisapnya itu, karena hisap. Terus sebab Sebab harta yang halal bakal dihisap dan yang haram membawa siksa sementara perhiasan pasti akan musnah. ya, terus Demikianlah akhirat buruk yang ditimbulkan dari kebanyakan makan. akibat buruk. Demikianlah akibat buruk. Demikianlah akibat buruk yang ditimbulkan dari kebanyakan makan. Ya, Salah satu saja padanya kiranya cukup sebagai penggugah kesabaran bagi orang yang mau memikirkan tentang keselamatan dirinya. Oleh sebab itu, wahai orang yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, Anda harus pandai-pandai menjaga diri, berhati-hati dalam urusan makanan, agar tidak terjerumus pada yang diharamkan atau yang subhat, sehingga mengakibatkan Anda mendapatkan siksa. ya, terus Cukuplah dengan barang halal sebagai bekal beribadah kepada Allah, dan jagalah Anda menjatuhkan diri dari keburukan yang membuat Anda jadi tertahan, dan kepada Allah kita memohon petunjuk dan pertolongannya. Ya, dah, sampai segitu dulu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari pengaruh-pengaruh yang membuat kita terjerumus. Sekali lagi, ini bukan larangan untuk Bapak makan minum secukupnya. Silahkan makan secukupnya. Yang diwanti-wanti yang dilarang adalah berlebihan sehingga menimbulkan efek samping, bahaya yang kita jarang menyadarinya. Yang kedua, ya karena kita harus tahu bahwa sekecil apapun yang kita nikmati itu ada pertanggungjawaban. Maka semakin banyak menikmati kehidupan di dunia ini, semakin banyak pula tanggung jawab kita. Maka dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni, kenapa zuhud Pak Uwais itu? Karena tahu, kata Uwais gini, coba Pak, ketika beliau bertemu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, itu kan dalam riwayat panjang itu ceritanya. Rasulullah masih hidup, berwasiat, wahai Umar, wahai Ali, kalau Anda bertemu yang namanya Uwais, minta didoakan. Keren sekali itu Pak. Kurang apa Umar, Ali itu sahabat senior, sahabat hebat. Khulafa ar-Rasyidin. Itu pun masih disuruh minta doa sama Uwais. Keren kan? Nah, ketika bertemu, Rasulullah sudah wafat, uh, sudah Khalifah Umar jadi khalifah, ketemu sama Uwais.
ke dalam pertemuan panjang Pak ceritanya. Tapi di akhir perjumpaan, Sayyidina Umar itu mau ngasih oleh-oleh. Kan, ini kan tabiin yang nggak sempat ketemu Rasulullah tapi orang mulia kan mau dikasih oleh-oleh. Apalagi beliau kan dari Qaran, maka disebut Uwais Al-Qarani. Al-Qarani itu sebuah kabilah di Yaman di bagian selatan Saudi. Jauh perjalanannya ke Mekah, Madinah. Maka ketika beliau mau pulang, habis ngantar rombongan haji waktu itu, mau pulang, mau dikasih oleh-oleh lah, apa dikasih apa? Menolak Pak Uwais. Padahal Khalifah mau ngasih kenang-kenangan. Mestinya kalau kita mah senang aja, ayo kasih apa aja. Karena senang. Oh Bapak kalau diundang Pak Camat, Pak Wali Kota dikasih oleh-oleh, nolak nggak? Nambah lagi malah. Senang, pengen tambah. Uwais dikasih oleh-oleh sama Khalifah. No. Ketika ditanya, kamu nanti bekalnya apa? Kelaparan di jalan. Dulu kan nggak ada Google Map, nggak ada Gojek, nggak ada Grab, dia jalan. Butuh bekal, tapi menolak. Kata Uwais, wahai Amirul Mukminin, aku ini ke Mekah itu tugasnya adalah melayani orang-orang kaya itu. Saya bagian menggembala ontanya. Jadi ketika sampai di Mekah, Uwais itu nggak ikut prosesi haji, Pak. Tugasnya menjaga ontanya orang-orang yang haji. Sampai saya ini udah digaji, wahai Amirul Mukminin. Dikasih 4 dirham untuk menjaga ontanya. Oh, 4 dirham ini kata beliau ini aja belum tentu saya habisin, saya mati. Saya punya 4 dirham, ya 4 dirham, ya 1 dirham paling 4.000 ya, rupiah. Kecil sekali. Tapi kata beliau, uang sekecil ini saya belum tentu saya habiskan, saya mati. Nggak usah dikasih lagi. Dikasih pakaian apa segala macam. Loh, yang saya pakai ini belum tentu rusak sebelum saya mati. Ya, kira-kira pernah nggak kita berpikir, Bapak ini baju yang dipakai ini rusak nggak sampai kita mati? Belum tentu kan? Belum tentu kita pakai sampai sobek lah kira-kira. Ngapain beli lagi? Terutama ibu-ibu. Oh, yang di lemari aja masih ngantri itu, belum ada yang baru sekali dipakai, beli lagi. Bahkan ada yang belum dibuka bungkusnya itu. Masih ada sopinya itu plastik. Beli lagi. Oh, ya Allah, la ilaha illallah. Uwais itu Pak, mau dikasih baju baru. Loh ini belum tentu saya pakai sampai lusuh, sampai rusak. Ngapain dikasih lagi? Nah, sampai begitu. Kalau orang zuhud, orang tahu hakikat dunia. Terus nasihat beliau gini, dunia ini kita nanjak, kata beliau. Dunia ini apa ya? Naik. Perjalanan dunia ini naik. Nah, naik ini jangan berat-berat bebannya. Nanti jatuh. Apa kalau naik gunung, apa aja. Ya. Mendaki, jangan berat-berat bebannya. Jangan bawa kasur, bawa meja, bawa berat. Ya, hidup tuh begitu kata beliau. Ringankan beban. Nah, kita mah pengen bawa semua ini, dibeli semua. Nah, ini repot sendiri. Tapi bukan berarti melarang Bapak beli barang, tapi tahu, minimal tahu. Kalau nggak butuh-butuh amat ya nggak usah. Baju udah banyak, masa beli terus. Tiap bulan mau beli baju. Padahal salah satu baju kan bisa tahunan tuh dipakai ya. Bahkan ada yang 3 tahun. Kok setiap bulan kok beli? Itu apa? Padahal yang tetangga ada yang kelaparan. Pokoknya setiap iklan lewat di handphonenya itu pasti diklik. Tapi kotak amal yang lewat di depan itu lewat aja. Tapi yang di handphone yang setiap lewat, enggak ada yang lewat. Klik semua. Jadi kalau kotak amal tuh lewat. Astagfirullah. Ya minimal kita sadar. Sadar ya. Kita ini udah terlalu jauh kita ini. Nah, dunia ini untuk cocok tanam untuk akhirat. Ya saya kira segitu dulu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk bisa ya mengambil dari dunia ini sekadarnya, secukupnya untuk bekal ibadah supaya kita sehat sholat, supaya kita sehat ibadah,
supaya anak-anak kita bisa sekolah sehingga cari ilmu, bisa mengenal Allah. Udah gitu aja. Ya, Bapak niatkan itu niatkan. Saya kerja supaya anak-anak saya bisa belajar, bisa mengenal agama, gitu. Bisa panjang umur dalam kebaikan. Udah gitu aja. Nggak usah bergaya-gayaan, kaya raya. Ya. Tuh. Semua untuk ibadah diri kita dan anak-anak cucu keturunan kita semua. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kepadamu lah kami serahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Jangan bebankan kepada diri kami sendiri, walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Ya Allah, bantulah hamba-Mu dalam menjalankan segala urusan-urusan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami melangkah menjauh dari-Mu, ya Allah. Tuntunlah kaki, tangan, mata, dan seluruh sekujur tubuh ini. Untuk semuanya fokus kepadamu, berjalan menuju ridho-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami sekejap pun melupakan-Mu, ya Allah. Bimbing hati, pikiran kami semua untuk selalu bersandar, mengingat-Mu, berzikir kepadamu, ya Allah. Bimbing kami semua untuk mensyukuri segala karunia nikmat yang telah Engkau titipkan, ya Allah. Sudah terlalu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, ya Allah. Sampai-sampai kami sudah enggak mampu menghitung-hitungnya nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hamba tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya hisab nanti akan nikmat-nikmat yang sudah sangat banyak ini, ya Allah. Mampukan kami untuk mensyukurinya. Menggunakannya untuk ibadah di sisimu ya Allah. Bantukan kami untuk bisa menggunakan karunia yang kau berikan ini. Semata-mata untuk mencari ridho-Mu, beribadah kepadamu sebagai bekal kami di akhirat. Ya Allah, jangan sampai kami lalai di dunia ini melupakan bekal yang akan kami bawa pulang menghadap-Mu ya Allah. Mudahkan kami, istiqomahkan kami hingga akhir hayat. Mudah-mudahan kami nanti kembali kepadamu dalam keadaan ridha, radiyatan mardiyah ya Allah. Jangan sampai kami menyesal ingin kembali lagi beramal padahal tidak ada lagi artinya penyesalan di kala itu. Ya Allah, sadarkan kami sekarang juga untuk beramal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya ya Allah. Mudahkan kami dalam ibadah lahir batin. Karuniakan istiqomah, nikmatnya ibadah, begitupun keluarga kami ya Allah. Jangan sampai ada keluarga kami yang masuk neraka, yang tersiksa ya Allah. Jangan sampai ada yang tersesat jalannya. Berikan hidayah keluarga kami yang belum dapat hidayah ya Allah. Yang belum menjaga salatnya ya Allah. Berikan kesadaran, pemahaman agar bisa menjaga ibadah salatnya. Yang belum menutup aurat, ya Allah, bukakan pintu hidayah untukmu, ya Allah. Untuknya, ya Allah. Istiqomahkan mereka, ya Allah. Karuniakan ilmu. Solihakan anak-anak kami, keturunan kami, ya Allah. Mudahkan mereka dalam belajarnya, ya Allah. Karuniakan ilmu yang membuatnya mereka mengenalmu, taat padamu, ya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi jalan keselamatan kami orang tuanya. Jangan sampai kami masuk neraka gara-gara salah mendidik anak, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka kelak mendoakan kami di saat kami sudah tiada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari harta haram ya Allah. Yang syubhat ya Allah. Jauhkan. Jangan sampai kami direbus di neraka, di alam kubur karena salah mengkonsumsi makan minum ya Allah. Ya Allah, kuatkan penjagaan kami agar tidak tergiur mengambil jalan yang halal, yang haram ya Allah, atau harta yang haram ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jaga diri kami semua.
Berkahi pertemuan ini ya Allah. Berkahi Masjid Jannatin ya Allah. Mudahkan segala pengurusannya ya Allah. Mudahkan mereka yang bertugas menjaga, membersihkan dan mengurusi. Istiqomahkan ibadah jamaahnya untuk ibadah di masjid ini ya Allah. Yang pernah berinfak, beramal, terima amalnya, lipat gandakan pahalanya ya Allah. Berkahi ya Korps Marinir ya Allah. Mudahkan para komandan dan anggotanya menjalankan tugas dan amanahnya ya Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat mereka. Yang dikirim, yang bertugas dimanapun, jaga mereka ya Allah. Dengan penjagaanmu, selamatkan dalam menjalankan tugasnya hingga kembali ke keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Jauhkan dari perpecahan. Tetap damai, aman, sentosa di tahun politik ya Allah. Ya Allah sayangi keluarga kami semuanya. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Hibur mereka dengan rahmat-Mu. Tolong mereka dengan pertolongan-Mu. Karuniakan kemerdekaan dan kehidupan yang aman ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah yang sudah wafat, lapangkan kuburnya, yang masih hidup sehatkan lahir dan batinnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terima kasih. Kita berjumpa nanti yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.